Aku berjanji Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku jalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengamalkan Dan sekarang saya sudah berada di Ancol, Bang, ya? Betul Ancol, ya? Bukan Jakarta tapi ya? Ancolnya Jambi ini. Ancolnya Jambi. Iya. Dan persis di belakang kita ini Sungai Batanghari. Sungai Batanghari. Yang Luar terkenal biasa itu. ya? Ya. Lebarnya 200 sampai 300 meter, betul, Bang? Ya, sekitar itu. Dalamnya mungkin berapa? 10 meter? Belum sempat nyelam saya yang situ, jadi nggak tahu. Tapi saya selalu lihat di mana-mana di belakang kita itu adalah ikonnya kota Jambi, betul ya? Kota Jambi. Iya. Itu Jambi kota seberang, Gentala Arash namanya. Gentala Arash. Bang, ini kalau kita bicara kan kota Jambi, Abang gubernur provinsi. Membangun kota tugasnya wali kota, membangun kabupaten tugasnya bupati. Betul. Lalu peran gubernur di mana, Bang? Gubernur sebagai perwakilan dari pemerintah pusat yang ada di provinsi, ya di Jambi. Kita punya kewenangan masing-masing dan tentu kita berbagi dengan para bupati, wali kota. Bangun jalan, ada yang statusnya status kabupaten, status kota, ada status provinsi, ada jalan nasional. Kan kita bagi-bagi itu ya semua ya. Dan mungkin ini yang harus dikoordinasikan dengan setiap kepala daerah di kabupaten dan juga kota Madia ini. Yuk kita bagi-bagi yang mana nih? Kadang masyarakat kan mengadukan kepada saya, Pak, jalan ini kami rusak, Pak, tidak pernah dibangun gitu kan. Ngadunya ke gubernur, bisa kok ketepas ketemunya dengan gubernur, atau lewat medsos saya, lewat Twitter, lewat Instagram. Aktif ya? Aktif. Twitter, Facebook, Instagram. Baru Twitter dan baru Instagram aja saat ini. Itu karena menghandle-nya lumayan juga menghabiskan waktu juga. Facebook tuh. juga ada. Facebook ada. Jadi kita mencoba untuk menjelaskan itu. Oh Pak, ini jalan misalnya provinsi, insya Allah akan kami bangun tahun depan, misalkan begitu ya. Tapi kalau misalnya bukan, saya tanya ke Dinas PU, Pak, ini statusnya untuk meyakinkan. Saya tahu misalnya, oh ini kabupaten saya meyakinkan. Ini statusnya apa? Oh kabupaten. Oke, saya sampaikan. Maaf Ibu atau maaf Pak, ini jalan kabupaten. Oke. Nah, tolong sampaikan kepada bupati atau kepada wali kotanya begitu. Nanti saya pun akan menyampaikan juga kalau ketemu dengan beliau, saya bilang begitu. Jadi kalau ketemu warga kan nggak mau tahu tuh ini jalan provinsi, jalan negara, apa jalan kabupaten kota. Yang jelas ngomongnya gubernur karena dia ketemunya gubernur. Nah pada saat kemudian gubernur bicara ke kabupaten kota, ternyata kabupaten kota nggak punya anggaran untuk bangun jalan itu, belum setidaknya, atau belum jadi prioritas. Apa yang dilakukan gubernur? Bisa diajukan jadi jalan strategis untuk provinsi, dinaikkan maksudnya begitu. Jadi kita bagi dua. Kalau diambil alih? Iya diambil alih, tapi kita bagi dua. Oke Pak Bupati, Bapak ambil sebagian, kami sebagian. Selalu ada cara seperti itu. Tapi ya kita kembalikan juga, kita koordinasikan dengan DPR di dapil masing-masing, gitu kan? Karena mereka turun ke lapangan pasti aduannya sama seperti ini juga, begitu kan? Jadi nggak percuma ya jadi bupati 5 tahun, banyak belajar juga kalau seandainya ada mentok di sana, maka minta bantuan gubernur. Sekarang jadi gubernur, membantu bupati dan jadi tahu wali kota. Jadi tahu oh ini mekanismenya tuh seperti ini gitu. Jadi alhamdulillah di pemerintahan Pak Jokowi ini kalau kita mengadu gitu ya, sejauh ini cepat direspon. Ya, bisa Kementerian Pertanian. Karena salah satu program kami itu untuk pertanian. Kami bilang, Pak, ini kami mau cetak sawah karena Pak Jokowi kan punya kebijakan swasembada pangan, ya, kedaulatan pangan. Kami siapa gini? Langsung ditantang kembali, mau berapa luas lahannya? Gitu kan. Jadi saya kembali lagi ke bupati dan wali kota. Pak, silahkan, kita ditantang oleh Menteri Pertanian, mau tanamnya berapa, kan begitu. Jadi komunikasi enak, begitu ya saat ini ya. Saya kurang tahu kalau sebelumnya seperti apa, saya belum pernah jadi gubernur sebelumnya. Tapi saat ini alhamdulillah, ketemu di mana misalnya ada perkawinan misalnya di Jakarta, pas ketemu dengan beliau, mereka pun juga mau, nggak bilang, oh ini Pak maaf, ini di kantornya, nggak seperti itu. Itu enak sekali gitu. Jadi rapat bisa di mana aja tuh ya? Iya. Dengan bupati, wali kota, di resepsi pun bisa. Hajar. Bang, tapi yang namanya kita tidak menutup mata bahwa 5 tahun jadi bupati, ya kan? Tapi sebelumnya abang juga jadi pesohor, artis lah kalau orang banyak bilang. Nah biasanya tuh artis banyak isu tuh. Contohnya waktu abang jadi bupati di tahun-tahun pertama, tiba-tiba muncul tuh isu perselingkuhan. Bagaimana abang menanggapi hal-hal seperti itu? Kita nggak berharap ke depan ada lagi, tapi bukan berarti tidak mungkin ada lagi. Ya mungkin saya anggap itu sebagai dinamika hidup dan juga dinamika politik. Ya, tapi yang satu yang saya pegang saat itu,
apapun itu jangan mengganggu kerja saya, konsentrasi saya untuk melayani masyarakat. Sudah, gitu. Kita negara hukum, ya sudah. Kalau memang ada pelanggaran, serahkan pada hukum, gitu. Kan apa namanya, setiap warga negara di negara ini diakui kedudukannya di mata hukum. Ya sudah, lakukannya itu. Gitu aja. Bagi abang itu harus selesai di hukum. Iya. Maksudnya selesai di mata hukum. Oh iya dong, kita selesaikan aja itu. Mungkin ya, kita kan nggak perlu ribut-ribut, gitu. Kenapa gitu? Artinya Ya. tidak selalu berujung di pengadilan. Iya, tapi ya harus sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini, kan begitu. Itu tadi kalau dari saya tidak mau energi saya, konsentrasi saya terganggu untuk melayani masyarakat untuk hal-hal yang berhubungannya dengan pribadi, bukan. Karena saya udah jadi dipercaya jadi bupati, sekarang jadi gubernur, jadi prioritas saya tetap adalah untuk masyarakat di atas, kepala keluarga di bawah itu. Dan semua apalagi masalah pribadi, nggak seperti itu.